Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurindam ke-18. Nah, Gurindam ke-18 pasal yang ke-7. Tadi sudah disampaikan pasal yang ke-6. Sekarang pasal yang ke-7 tentang kelingking berkait menambang emas, putra daerah membuat lemas. Nah, ini terjadi di Papua, terjadi banyak perusahaan-perusahaan luar negeri ibarat kelingking yang berkait. Ini juga terjemahan dari bahasa Ibrani yang di dalam bahasa Indonesia ketemunya istilah-istilahnya memang tidak persis sama, tapi mendekati, bahwa kelingking berkait menambang emas, putra daerah dibuatnya lemas. Nah, itu terjadi pertambangan emas, terjadi di pertambangan timah di Bangka, pertambangan apalagi batu bara di Kalimantan, pertambangan minyak di Riau, dan banyak pertambangan-pertambangan lainnya. Dan kemudian di perdagangan juga, di mana-mana didirikan mall, dijadi tempat-tempat rakyat kecil berjualan, didirikan pula di sana mat-mat bermacam-macam mat, sampai orang setempat untuk berdagang jadi kiamat. Itu bagian dari kelingking berkait dari luar negeri itu. Nah, sekarang kita baca kelingking berkait pengusaha asing. Nah, jadi bukan dalam negeri ya, luar negeri. Jangan tersinggung pula orang yang dalam negeri di Indonesia. Kelingking berkait itu adalah maksudnya pengusaha asing. Disitulah dusta membuat pusing. Nah, mereka berdusta seakan-akan membantu, ini yang membuat pusing dari perusahaan asing. Apabila kepada asing terlalu percaya, akhirnya negara mendapat bahaya. Nah, asing ini dia terlalu diberi hati, membuat jembatan, membuat pelabuhan, tiang-tiangnya dari negaranya didatangkan, yang memasang juga mereka. Setelah diteliti, di dalam tiangnya itu rupanya bertonton narkoba yang akan menghancurkan generasi muda. Yang tua-tua apa juga hancur. Apabila kepada asing terlalu percaya, akhirnya negara mendapat bahaya. Nah, inilah titik tolak dari pasal yang ke-7 Gurindam 18. Kepada asing kurang siasat, negara terjual, rakyat melarat. Nah, ini pernyataan sebelah asal. Jika kepada asing kurang siasat, maka negara terjual, rakyat melarat. Nah, jadi jika dijawab, karena Gurindam ini adalah jawab berjawab. Maka apabila, gitu ya, apabila kepada asing terlalu percaya, maka akhirnya negara mendapat bahaya. Apabila kepada asing kurang siasat, maka negara terjual, rakyat melarat. Nah, ini bahasa sastra, banyak maka-makanya. Kalau bahasa sehari-hari akan ditertawakan orang. Kenapa begitu banyak maka-makanya, untuk apa? Coret saja. Itulah bedanya bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari untuk komunikasi. Kemudian kurikulum pendidikan harus bermuatan kerja keras agar orang asing tidak memeras. Nah, kalau kurikulum pendidikan di Indonesia tidak mewajibkan bekerja keras, maka orang asing akan memeras. Nah, kurikulum harus bermuatan kerja keras agar orang asing tidak memeras. Jadi kita akan diperas nantinya kalau dalam pendidikan kita tidak menomorsatukan pentingnya mandiri dan kerja keras. Ada juga pantun yang saya buat. Pantun itu judulnya kritikan terhadap pendidikan. Nah, dalam pantun pendidikan itu saya buat, tapi itu sudah 15 tahun yang lalu.
bagaimana bisa menangkap kutu kalau yang disuruh orang buta? Mana bisa pendidikan bermutu tanpa penanaman prinsip wira swasta. Wira artinya berani, swasta mandiri. Nah, ada kaitannya. Jangan mengharapkan orang seberang, cukupkan diri apa yang kurang. Ya, orang seberang itu bisa Australia, bisa Malaysia, bisa Singapura. Tapi yang berkuku di Indonesia nampaknya sedikit Singapura ya. Negaranya kecil, modalnya besar. Apa di Indonesia ini yang tidak dikuasai oleh Singapura? Tentang minyak, sekarang di pabriknya di Singapura. Dari Singapura baru dibawa lagi ke Indonesia. Ruko-ruko banyak di seluruh Sumatera berdiri, modalnya dari Singapura. Nah, maka investor terbesar di Indonesia adalah Singapura. Nah, ada juga yang lain-lain, Singapura, Amerika, Malaysia, yang terbanyak juga Cina. Nah, ini hati-hati. Jangan mengharapkan orang seberang, cukupkan diri apa yang kurang. Nah, ini dia. Jadi kalau terlalu mengharapkan orang seberang, lupalah diri kita ini banyak yang kurang. Nah, jangan terlalu. Kemudian poin yang keenam dari Gurindam yang ketujuh ini, apabila generasi muda banyak tidur, dijajah kerugian seumur-umur. Jadi maksudnya masa remaja, masa pemuda, masa berjuang, bukan masa menikmati sibuk main game, lalu tidur, makan, main game, tidur, makan, main game, tidur. Maka negara nanti akan terkubur. Nasib negaranya, bangsanya, keluarganya, nasib dirinya akan terkubur. Jangan mengharapkan orang seberang, cukupkan diri apa yang kurang. Poin yang keenam, apabila generasi muda banyak tidur, dijajah kerugian sepanjang umur. Yang ketujuh, apabila tidak ingin Nusantara dikuras, pemimpinnya harus bekerja keras dan cerdas. Jadi kuncinya di pemimpin. Apabila tidak ingin Nusantara dikuras, pemimpinnya harus berani bekerja keras dan bertindak tuntas dan cerdas. Itu caranya. Poin yang kedelapan, investor asing suka menipu, pandai menyogok, pandai merayu. Jadi sebetulnya negara ini bisa terjajah akibat banyaknya orang yang menyogok. Menyogok itu adalah salah satu taktik menjajah. Nah, penjajahan itu awalnya dari sogokan, katanya hadiah-hadiah, padahal adalah sogok. Investor asing suka menipu, pandai menyogok, pandai merayu. Orang kalau tidak pandai menyogok mudah ditangkap oleh KPK. Kalau pandai menyogok tidak akan pernah tertangkap. Kenapa? Karena dia sudah pelajari strateginya, tempatnya, orangnya, lapisannya, pengacaranya, semuanya. Rambu-rambu itu sudah dijadikan sebagai tempat berlindung, sehingga dalam menyogok tadi tidak akan terpantau bahwa sesungguhnya orang itu sudah makan sogok. Nah, poin yang ke-9, apabila perkataan orang asing lemah lembut, jangan cepat menjadi larut. Nah, ya, orang asing itu pandai lemah lembut, tapi janganlah kita sampai menjadi larut. Yang poin yang ke-10, jangan apabila mendengar perkataan kasar, jangan cepat merasa gusar. Namanya kritik saya ini terasa kasar, jangan cepat merasa gusar. Apabila terdengar ucapan yang kasar, jangan cepat-cepat merasa gusar. Tapi cobalah kita renungkan apa yang tidak beres dan apa yang tidak benar yang telah kita lakukan. Nah, poin yang ke-11 dari Gurindam 18 pasal 7. Orang asing ada yang baik asalkan cerdas, pandai melirik. Jadi tidak pula seluruh orang asing itu kita curigai akan menjajah kita, perangkap hutang melalui menyogok, perangkap hutang namanya debt trap. Debt itu hutang,
perangkap hutang. Itu memang tidak baik. Akan tetapi ada juga yang baik. Kita hati-hati, umpamanya bantuan dari Saudi, bantuan dari Kuwait, itu tidak menjerat kita. Orang asing ada yang baik, asalkan cerdas, pandai melirik. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Gurindam 18 pasal yang ke-7. Ini agak panjang sedikit, jadi cukup hanya satu pasal yang ke-7. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua, dan berhati-hati terhadap orang asing, tapi tidak pula semua asing seperti itu. Pandai-pandai kita ibarat berjalan di tengah duri, pilih-pilih tempat memijak agar kita tidak mudah terjebak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.